Coba bayangkan sebuah gedung yang sedang terbakar hebat. Api menjalar di mana-mana, asap mulai mencekik. Gini, insting paling universal dan mendasar dari setiap manusia di dalamnya pasti berlari mencari pintu keluar kan? Kita berasumsi bahwa untuk bertahan hidup, seseorang itu harus segera menghentikan rasa sakit yang ada di depan mata. Tapi bagaimana kalau melangkah keluar dari pintu itu justru berarti Anda masuk kembali ke dalam perangkap yang sama, perangkap yang pernah hampir membunuh Anda di masa lalu? Apakah Anda akan tetap keluar? Atau ya Anda memilih bertahan di dalam api dan mencoba menguasai gedungnya? Nah, dan itulah dilema eksistensial yang sedang kita saksikan di Timur Tengah saat ini. Tepat sekali. Selamat datang di The Debate, ruang di mana kita membedah, menguji, dan menantang berbagai perspektif mendalam dari informasi yang ada untuk mencapai pemahaman yang lebih tajam. Hari ini, kita mengkaji dinamika konflik yang luar biasa kompleks antara Amerika Serikat dan Iran. Ini adalah konfrontasi yang, menurut laporan terbaru Pentagon, telah menelan biaya lebih dari 29 miliar dolar dan sekarang sedang mencekik urat nadi ekonomi global di Selat Hormuz. Angka yang sangat masif. Sangat masif. Jadi pertanyaan sentral kita hari ini sangat spesifik. Apakah ada jalan rasional dan insentif nyata bagi Iran dan AS untuk mencapai kesepakatan damai atau kompromi? Ataukah dinamika ini telah bergeser secara fundamental menjadi kemenangan asimetris permanen bagi Iran, di mana diplomasi tradisional itu sudah usang? Ini pertanyaan yang sangat mendesak untuk dibongkar hari ini. Betul. Dan saya di sini mengambil posisi bahwa, ya, meskipun Iran memang telah memperoleh keuntungan strategis, kita tidak bisa mengabaikan realitas fisik. Kehancuran infrastruktur mereka dan ancaman terhadap nyawa para pemimpinnya itu memberikan tekanan yang absolut. Cepat atau lambat, itu akan menciptakan insentif yang sangat kuat bagi Teheran untuk menerima tawaran jalan keluar atau kompromi pragmatis. Oke, tapi saya memandang situasi ini dari arah yang sangat berbeda. Gini, berdasarkan sejarah kelam pelanggaran kesepakatan di masa lalu, dipadukan dengan dominasi geografis absolut yang kini mereka pegang, saya berargumen bahwa Iran sama sekali tidak memiliki insentif untuk berkompromi. Bagi mereka, mundur bukanlah jalan menuju perdamaian, melainkan, jalan menuju kehancuran perlahan. Mereka akan terus menekan pedal gas ini hingga mencapai kemenangan total. Menarik. Oke. Mari kita mulai dengan melihat realitas material di lapangan. Karena bagi saya, setiap negara, sekuat apapun militernya dan sekeras apapun ideologinya, pasti memiliki titik puncak ketahanan. Kalau kita bedah fakta dari materi kita, infrastruktur Iran telah dibom secara masif. Para pemimpin senior mereka bukan sekedar diancam, tapi secara aktif menjadi sasaran operasi mematikan yang sangat presisi. Memang benar ada kerugian fisik yang besar. Saya tidak menyangkal itu. Sangat besar kan? Dan pemerintah Iran secara historis tidak bertindak seperti pihak yang ingin bunuh diri. Ada tekanan domestik yang nyata. Warga mereka menghadapi ancaman ekonomi internal. Di sisi lain, eskalasi yang mereka buat ini memicu krisis global. Ancaman resesi dunia saat ini sangat mirip dengan krisis gaya 1970-an akibat lonjakan harga minyak. Tekanan dari krisis global ini pada akhirnya akan memaksa AS dan bahkan Tiongkok untuk menawarkan pencabutan sanksi yang sangat pragmatis. Tawaran itu akan terlalu berharga untuk ditolak oleh Iran yang sedang berdarah-darah. Ya, logika Anda itu sangat masuk akal jika kita mengasumsikan dunia geopolitik bekerja seperti transaksi bisnis biasa, di mana rasa sakit jangka pendek akan selalu mendikte kebijakan. Tapi jujur, saya mendekati isu ini dari arah yang berbeda. Kalkulasi Teheran saat ini murni berakar pada kelangsungan hidup jangka panjang. Mereka tidak bereaksi sekedar karena ketakutan terhadap bom. Rasionalitas mereka dibentuk oleh pengkhianatan sejarah. Tapi bukankah bertahan hidup itu berarti menghentikan bom yang jatuh di fasilitas Anda? Secara naluriah iya, tapi mari kita lihat sejarahnya. Coba kita ingat kembali negosiasi JCPOA. Kesepakatan nuklir tahun 2015 itu adalah momen di mana Iran sebenarnya setuju untuk berkompromi secara besar-besaran dengan imbalan pencabutan sanksi. Tapi apa yang terjadi? Amerika Serikat menarik diri secara sepihak. Betul, ada pergantian administrasi di Washington saat itu. Nah, dan itulah pelajaran berharga bagi mereka. Pengkhianatan itu membuktikan bahwa apa yang disebut gencatan senjata itu cuma jeda sementara sebelum serangan berikutnya. Karena itu, saat ini Iran melihat mereka punya peluang sekali seumur hidup untuk membebaskan diri dari sanksi 50 tahun. Caranya, dengan mengambil kendali permanen atas Teluk Persia.
Ini adalah kemenangan asimetris, di mana senjata nuklir fisik bahkan tidak lagi diperlukan. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, tetapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda tentang batasan ketahanan manusia dan infrastruktur. Mari kita gunakan sebuah analogi. Gini, Iran saat ini kayak seorang penjudi yang baru saja memenangkan taruhan besar di kasino. Mereka berhasil menutup Selat Hormuz dan membuat pasar panik. Tindakan paling rasional bagi pemenang di kasino adalah mengambil uang tersebut, lalu segera keluar sebelum pihak kasino, dalam hal ini mesin militer barat, menghancurkan mereka. Analogi kasino yang menarik, tapi Karena mereka butuh stabilitas kan? Mengambil uang dan pulang adalah jalan keluar pragmatis untuk membangun kembali negara yang dibom. analogi itu keliru karena dalam geopolitik ini, kasino yaitu Amerika Serikat selalu mengejar dan merampok pemainnya di tempat parkir. Wow, merampok di tempat parkir. Betul, pembatalan JCPOA tadi membuktikan AS tidak terikat pada hukum internasional ketika kepemimpinan berganti. Jadi bagi Iran, mengambil uang dan pulang justru opsi paling tidak aman. Rasionalitas mereka adalah bertahan demi mengamankan efek cerah absolut. Mengapa mereka harus melepaskan kendali atas Selat Hormuz hanya untuk ditukar kertas kesepakatan yang bisa dirobek kapan saja? Oke, poin soal pengkhianatan sejarah itu kuat. Tapi logika Anda berasumsi bahwa satu-satunya alat penekan AS hanyalah kekuatan militer. Bagaimana kalau kita bicara soal Tiongkok? Silahkan mari kita bahas faktor Tiongkok. Di materi kita, secara eksplisit disebutkan perjalanan Donald Trump ke Tiongkok untuk bertemu Xi Jinping. Gini, Tiongkok punya insentif besar untuk menekan Iran. Mereka menginginkan stabilitas pasokan energi dan sangat tidak menginginkan perang yang merusak ekonomi multipolar. Jika Tiongkok menekan Iran, memotong pembelian minyak misalnya, Iran mau tidak mau harus berkompromi. Mereka tidak punya pelindung lain. Saya paham arah argumennya, tapi saya rasa itu melebih-lebihkan pengaruh Beijing. Tiongkok memang punya pengaruh, tapi mereka tidak memiliki daya ungkit yang menentukan atau decisive leverage atas Iran. Masa sih? Kalau Anda pembeli minyak terbesar, Anda pasti punya leverage yang sangat kuat. Dalam ekonomi normal, iya. Tapi ini soal eksistensi. Laporan ini menunjukkan bahwa senjata dan produksi hidrokarbon Iran dibuat secara mandiri. Mereka beroperasi sebagai aktor yang autarkis dalam pertahanan. Tiongkok tidak bisa mematikan mesin militer Teheran. Dan tanpa dukungan luar pun, ilusi kekuatan militer Amerika itu juga sedang diuji. Diuji bagaimana maksudnya? Materi kita mengutip analisis Robert Kagan dalam Checkmate in Iran. Dia mencatat AS hanya punya 3 opsi buruk. Pergi dan menanggung kekalahan memalukan, pengeboman udara yang tidak efektif, atau opsi ketiga, invasi darat. Dan invasi darat jelas tidak populer. Bukan cuma tidak populer, tapi itu adalah kemustahilan fisik dan militer. Anda berhadapan dengan negara berpenduduk 92 juta jiwa, dihiasi pegunungan Zagros yang menjadi benteng raksasa alami di perbatasan barat. Tidak ada tank yang bisa menembus itu dengan mudah. Amerika tidak punya kapasitas logistik untuk menginvasi. Oke, saya setuju invasi darat itu mimpi buruk, dan Zagros adalah pelindung alami. Tapi justru kegagalan opsi konvensional AS itulah yang membawa kita pada senjata utama Iran yang sedang aktif digunakan sekarang. Dan menurut saya, ini yang akan memaksa mereka berkompromi, yaitu penutupan Selat Hormuz. Mengapa itu justru memaksa mereka berkompromi? Bukankah itu kekuatan mereka? Karena dampaknya terlalu destruktif untuk dipertahankan. Data dari HFI Research di materi kita menyoroti hilangnya 11 hingga 13 juta barel minyak per hari. Ini tidak memiliki preseden historis, dan efek beruntunnya sungguh mengerikan. Ini bukan cuma soal harga bensin, tapi runtuhnya permintaan, dan yang paling parah, krisis pupuk berbasis minyak bumi. Krisis pangan. Betul. Kalau rantai pasokan pupuk putus, kita bicara soal kelaparan di negara-negara miskin. Pertanyaan saya sederhana, apakah Iran benar-benar siap menjadi musuh seluruh dunia, bukan hanya musuh AS dan Israel? Dengan mencekik ekonomi global hingga titik hancur, itu akan mengisolasi mereka sepenuhnya. Itu argumen yang menarik, tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa bagi Iran, krisis global ini adalah alat tawar-menawar bukan sekedar efek samping? Alat tawar-menawar dengan memicu kelaparan? Gini, ini bukan tindakan agresi acak. Ini perhitungan ekonomi yang dingin. Iran secara efektif sedang memungut pajak dari rute transit Teluk sebagai bentuk reparasi. Bayangkan, reparasi atas 50 tahun sanksi destruktif yang dikenakan Barat pada mereka, dan ironisnya, ini adalah narasi David versus Goliat yang mulai memenangkan simpati global, terutama di Global South.
Tunggu, simpati global atas krisis ekonomi? Ya, karena kerugian ekonomi itu kini ditempatkan di pundak kekuatan hegemonik, yaitu Amerika Serikat, yang dianggap menolak mencabut sanksi. Iran dilihat hanya membalas cekikan yang sudah mereka alami selama puluhan tahun. Oke, mungkin ada simpati retoris. Tapi simpati tidak mencegah negara tetangga Anda panik. Dampak cekikan Selat Hormuz ini paling dirasakan oleh negara Teluk. Ini memunculkan teori eskalasi yang sangat logis. Gini, negara-negara seperti UEA dan Arab Saudi yang diam-diam sudah menyerang Iran selama gencatan senjata merasa hancur secara ekonomi. Apa yang mencegah mereka membentuk koalisi blok militer baru dengan Israel? Koalisi militer Arab Israel. Ya, mereka punya persenjataan canggih. Koalisi ini bisa menyeret AS kembali ke posisi ofensif yang jauh lebih kuat di kawasan itu. Iran akan dikepung. Argumen pembentukan blok militer itu hancur berantakan ketika kita melihat satu data yang sangat spesifik dari materi kita, demografi. Demografi, apa hubungannya dengan koalisi militer triliunan dolar? Sangat berhubungan. Mari kita lihat angkanya. UEA dan Qatar itu memiliki 90% populasi ekspatriat. Kuwait sekitar 60%. Arab Saudi 40%. Sebaliknya, ekspatriat di Iran hanya 2 hingga 5%. Wah, 90%? Itu angka yang sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi, bayangkan jika perang pecah. Siapa yang menjalankan negara Teluk? 90% populasi itu hanyalah tamu. Begitu rudal pertama meluncur, para ekspatriat ini akan segera eksodus massal di bandara. Ekonomi, rumah sakit, pembangkit listrik negara-negara Teluk akan runtuh dalam semalam karena tidak ada yang mengoperasikannya. Oh, saya mengerti maksud Anda. Mereka tidak punya daya tahan sumber daya manusia. Tepat. Dan karena itulah, negara Teluk tidak akan berani memicu perang terbuka. Disinilah bandwagon theory atau teori ikut pemenang berlagu sempurna. Negara-negara Teluk yang rasional pada akhirnya akan tunduk. Mereka akan menerima bahwa Iran adalah pemenang asimetris dan kekuatan dominan di wilayah tersebut. Mereka akan menyesuaikan diri, bukan melawan. Ya, saya harus mengakui, perspektif soal eksodus demografis itu pukulan yang telak terhadap skenario koalisi. Keruntuhan instan akibat hilangnya pekerja asing memang sangat nyata. Tapi, kembali ke argumen utama saya, meski militer Teluk mungkin lumpuh secara demografis, kerugian ekonomi global yang tak terbayangkan ini pada akhirnya akan mendesak semua pihak. Semua pihak, termasuk Iran. Termasuk Iran, rasa sakit fisik dari infrastruktur yang hancur dan ancaman resesi gaya tahun 1970-an yang merusak tatanan global akan menciptakan gravitasi yang tak terhindarkan. Pada titik tertentu, para pemimpin akan dipaksa mencari jalan keluar diplomatik yang pragmatis untuk mencegah keruntuhan total. Dunia tidak bisa berjalan tanpa minyak dan pupuk, dan Iran tidak bisa bertahan hanya dengan memakan kemenangan ideologis di atas puing-puing negaranya. Dan kesimpulan saya, justru materi ini menunjukkan bahwa tatanan dunia yang lama itu sedang berubah secara permanen. Iran melihat peluang langka untuk mendikte persyaratan di kawasannya sendiri. Mereka tidak lagi bergantung pada niat baik Amerika Serikat. Dengan menggunakan Selat Hormuz sebagai perisai permanen, mereka telah membuktikan bahwa dominasi geografi bisa mengalahkan hegemoni militer. Bagi Teheran, ini bukan saatnya berkompromi. Ini saatnya mengunci kemenangan. Walaupun kita berselisih pandang hari ini mengenai apakah akhirnya adalah kompromi pragmatis atau kemenangan asimetris permanen, ada satu titik temu yang sangat jelas. Soal biayanya. Ya, biaya konflik ini yang sudah lebih dari 29 miliar dolar dan terus bertambah, telah secara permanen merusak konsep hegemoni militer tradisional Amerika. Anggaran militer sebesar apapun ternyata bisa tertahan oleh geografi dan taktik asimetris. Sepakat. Itu realitas baru yang harus diterima oleh dunia. Pada akhirnya, ini menekankan nilai dari memahami konflik tidak hanya dari lensa senjata dan militer, tapi dari peta geografi, luka sejarah, dan demografi populasi. Kami mempersilahkan Anda untuk menelusuri lebih lanjut materi sumber yang kita bahas hari ini dan membentuk kesimpulan Anda sendiri mengenai keseimbangan kekuatan baru ini. Terima kasih telah menemani diskusi kami, dan sampai jumpa di ruang pemikiran The Debate berikutnya.